Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh di dalam acara Brownfish Production, di dalam acara BAM, Biarkan Alkitab Menjawab. Teman-teman, hari ini kita akan coba membahas tentang klepon. Siapa di sini yang pernah makan klepon? Sebuah makanan yang sederhana, sebuah makanan yang bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional, sebuah makanan yang dibalur dengan kelapa parut dan kemudian di dalamnya ada gula merah. Dan ini adalah sebuah makanan yang murah, sebuah makanan yang enak, dan semua makanan yang mengenyangkan kalau kita misalkan makan satu piring penuh. Tetapi teman-teman, beberapa hari ini klepon kembali muncul sesuatu yang dibandingkan antara klepon dan kemudian di dalam sebuah pertanyaan, benarkah klepon itu sebuah hal yang Islami di dalam pembahasan itu. Tetapi saya hari ini tidak membahas tentang pembahasan yang viral sekarang ini, tetapi coba kita melihat tentang filsafah atau filosofi klepon, dan saya coba merefleksikan bagaimana dengan hidup orang Kristen. Nah, teman-teman, filosofi klepon, terlebih dahulu kita akan lihat bahwa klepon sendiri merupakan petunjuk dalam laku hidup. Jadi klepon itu punya arti kanti, lelaku, pesti, ono. Dengan laku prihatin, pasti ada jalan keluar. Nah, ketika kita melihat akan hal ini, klepon ketika seorang yang muncul atau membuat makanan ini, maka ada filosofi di belakang itu. Bahwa ini menunjuk pada petunjuk dalam laku hidup. Seperti apa laku hidup itu? Maka klepon adalah lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Jadi klepon itu sebagai sebuah lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Kenapa harus ada ketepatan? Karena komposisi klepon harus tepat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tidak boleh ada yang terlalu banyak, tidak ada yang boleh terlalu sedikit, harus tepat di dalam racikan. Kualitas klepon juga ditentukan oleh setiap komposisi bahan dasar yang dipilih. Artinya, kalau mau lelaku, tidak boleh asal. Ada syarat dan ketentuannya. Tidak boleh sembarangan hidup, tidak boleh sembarangan bertindak. Harus ada syarat dan ketentuan di dalam bertindak itu. Makna klepon sendiri adalah hidup itu tidak boleh cukup bermoral, komposisi duniawi yang pas, tapi juga butuh keuletan, kesabaran, dan ketelitian. Jadi dalam hidup perlu ada perjuangan. Dalam perjuangan itu ada keuletan, ada kesabaran yang mungkin jatuh bangun di dalam hidup. Dan ada ketelitian, mengevaluasi apa yang terjadi. Cara makanannya pun berbeda. Mulut harus mingkem, tertutup rapat. Tidak boleh terbuka. Kenapa tidak boleh terbuka? Nanti gula merah yang di dalam klepon itu muncrat. Artinya apa? Jaga bicaramu supaya tidak menjadi harimaumu yang tidak akhirnya merusak dirimu sendiri karena perkataanmu yang tidak engkau jaga itu. Makan harus mingkem, biar bisa merasakan manisnya gula aren. Artinya, untuk menemukan makna hidup, diam. Rasakan ke dalam dirimu, kamu akan menemukan solusinya di sana. Nah teman-teman, ketika kita melihat akan filosofi klepon ini, maka saya coba merefleksikan bagaimana dengan hidup orang Kristen. Di dalam beberapa bagian Alkitab, maka kita bisa menemukan beberapa filosofi hidup sebagai orang Kristen. Yang pertama, di dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga, dikatakan sebab lakuku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Di dalam bagian pemazmur berkata, mataku tertuju pada Tuhan semata, pada kasih setia Tuhan semata.
Dan karena mataku tertuju pada kasih Tuhan semata, maka aku hidup dalam kebenaran. Teman-teman, filosofi hidup orang Kristen adalah filosofi yang terus memandang kepada Sang Tuhan itu, Sang Allah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila hidup kita memandang pada Kristus, maka hidup kita akan berjalan di dalam hidup dalam kebenaran, karena mentaati perintah Kristus. Kemudian yang kedua, Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika Kristus ada di dalam kamu, bagaimana Kristus ada di dalam kita? Yaitu ketika kita percaya kepadanya, kita menerima keselamatan daripadanya, dan dia berdiam, tinggal bersama dengan kita. Kalau dia tinggal berdiam dengan kita, tubuh ini bisa mati, bisa selesai, bisa rusak. Apalagi di tengah-tengah kondisi COVID sekarang ini, kehidupan dan kematian rasanya begitu semakin bertambah tipis. Orang sehat yang kita kenal tiba-tiba sakit, dan kemudian orang itu meninggal. Tubuh ini bisa mati, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam hidup yang kekal. Kemudian Amsal 11 ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati? Kebenaran yang sejati dari siapa? Dari Tuhan. Ketika kita memegang kebenaran yang sejati melalui firman-Nya, maka kita akan hidup, menuju hidup. Tetapi ketika kita tidak berpegang pada kebenaran yang sejati, tetapi mengejar kejahatan, maka hidup kita menuju pada kematian. Teman-teman, biarlah melalui hal ini, maka kita bisa belajar bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan perlu punya filosofi, perlu punya tujuan, perlu punya arah seperti apa kita harus hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan hanya mensubscribe. Tidak perlu mendukung secara finansial. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman sekalian dimanapun kalian beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.